Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya berkenalan, jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Mia Liana Dewi. Saya dari Prodi Pendidikan Informatika NIM 19 0311 000 008. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas pasca praktikum. Ada 3 tugas ya teman-teman. Yang pertama yaitu lakukan pemikiran tools pemrograman yang sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, lakukan instalasi tools pemrograman. Dan yang ketiga, lakukan penerapan hasil pemodelan ke dalam eksekusi script sederhana. Nah, baik, kita simak ya. Yang pertama, kita menuju ke tugas yang pertama ya. Di sini saya menggunakan tools pemrograman yaitu Notepad++. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang belum mengerti apa sih Notepad++. Jadi saya akan menjelaskan. Notepad++ adalah sebuah penyuting teks dan penyuting kode sumber yang berjalan di sistem operasi Windows. Notepad++ menggunakan komponen Scintilla untuk dapat menampilkan dan menyuting teks dan berkas kode sumber berbagai bahasa pemrograman. Nah, Notepad++ ini juga didistribusikan sebagai perangkat lunak yang bebas. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan. Karena kalau ada kelebihan pasti ada kekurangan ya teman-teman, karena kita nggak ada yang sempurna. Nah, yang pertama yaitu kelebihan dari Notepad++, yaitu tampilannya sangat simpel dan sederhana teman-teman. Menu pemrogramannya juga mudah untuk dipelajari untuk pemula ya. Biasanya orang tua atau guru juga memperkenalkan Notepad terlebih dahulu sebelum beranjak ke WordPad atau Microsoft Word. Dalam kurikulum mata pelajaran TK, SD, Notepad sudah dimasukkan ke dalam materi pembelajaran kelas 1 SD ya. Kemudian kelebihan yang kedua, yaitu Notepad dapat digunakan untuk membuat program-program berskala kecil berbasis DOS atau Command Prompt. Ada kalanya kita memerlukan program-program batch tertentu untuk user karena kita tidak mungkin menjelaskan proses suatu instruksi yang begitu panjang dan rumit kepada user ya. Misalnya pada kasus di mana suatu perusahaan memerlukan konfigurasi firewall terhadap sejumlah IP address dan program XY tertentu dengan konfigurasi firewall yang bervariasi di setiap divisi ya. Sementara di perusahaan tersebut terdapat belasan divisi yang di dalamnya terdapat puluhan atau ratusan user. Maka akan lebih cepatnya bila eksekusinya kita gunakan sebuah program batch yang siap dieksekusi setiap user di perusahaan tersebut daripada mengkonfigurasikan satu persatu dari setiap komputer. Nah, kemudian kita beranjak kekurangan. Kekurangan dari Notepad yaitu yang pertama, tidak dapat menampilkan dengan baik pemindahan baris teks line adding yang tertulis dalam format Unix atau LV ataupun Max atau CR. Notepad hanya dapat menampilkan line adding dalam format Windows atau CR plus LV sendiri. Kemudian yang kelebihan yang kedua, tampilan dan dukungan fitur yang sangat sederhana menyebabkan para programmer lebih memilih software editor text third party yang lebih ramai fiturnya ya. Terutama fitur penandaan sintaksnya yang lebih jelas untuk memudahkan pekerjaan mereka dalam proses mengcoding. Di antara nama-nama editor text third party terdapat misalnya Notepad++ yang seperti saya gunakan ini, VS-Pad, Genshy, Sublime Text sama Notepad++ itu sama ya. Bedanya kalau Sublime itu jenis codingannya itu berwarna gitu. Di sini juga berwarna, cuma tampilannya backgroundnya ini hitam ya. Dan yang sedang populer di kalangan programmer Android yaitu Visual Studio Code gitu. Nah, kemudian
beranjak ke program ya teman-teman. Baik, di sini saya akan membuat sebuah program sederhana. Yang pertama kita buka yaitu agar saya sudah punya program ya. Sebentar. Nah, di sini saya akan membuat program sederhana ya teman-teman. Sebelumnya, nah ini adalah program sederhana saya. Nah, di sini kita menuliskan beberapa paragraf itu di head ya, di head ini atau sebagai kepala. Kemudian penutupnya, penanda penutupnya itu adalah slash ini, slashnya HTML. Nah, di sini saya menggunakan beberapa H1, H2, dan H3. Kemudian agar lebih berwarna program saya, yaitu saya beri dengan tipe style sama dengan color ungu. Nah, ini adalah data diri saya ya. Oke, kemudian kita coba Ctrl save. Nah, di sini terserah kalian mau nyimpen di mana ya. Saya coba untuk menyimpan di platform ini. Nah, kita kasih nama, terserah saya kasih nama mia.php. Nah, di sini bisa nggak .php juga nggak apa-apa, Mia gitu aja. Nah, kemudian tipe save as type ini harus HTML ya teman-teman. Nah, saya menggunakan HTML sih biasanya gitu. Nah, save as. Nah, oke. Udah kan? Tadi warnanya belum, codingannya belum berwarna ya. Sekarang kalau udah di save itu pasti begini tampilannya. Tapi kalau di Sublime itu backgroundnya di sini tuh warnanya hitam gitu. Oke, kita cek, kita buka. Tadi kita nyimpan di Pratikum. Nah, ini ya. Kita coba. Tada, gini. Gini ya hasilnya teman-teman. Nah, ini tadi, ini termasuk judul, kemudian headnya di sini. Head itu atau kepala ataupun tempat untuk mengisi, gitu. Oke, sekian video dari saya. Oh ya, satu lagi, jangan lupa untuk mengaktifkan Exam++, yaitu Apache dan MySQL ini. Karena Notepad++ adalah tempat untuk programnya hanya memprogramkan saja ya. Karena untuk pemrosesan kita masih memerlukan exam gitu. Baik, maaf kalau penjelasan dari saya kurang kurang puas atau gimana. Saya minta maaf. Mungkin bisa membantu. Jangan lupa share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.